Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di video mobil vlog Susilo Plat H YouTube channel. Mendahului dari jalur atau lajur sebelah kiri. Tindakan menyalip dari lajur sisi kiri, termasuk melanggar aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas, dan angkutan jalan. Dalam pasal 109 dinyatakan, menyalip harus menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan kecuali pada kondisi tertentu. Pengemudi yang sering mendahului kendaraan lain di jalan raya saat berkendara. Saat mendahului kendaraan, ada hal yang harus diperhatikan pengendara. Salah satunya yaitu, jangan membiasakan menyalip dari sebelah kiri. Di Indonesia, dengan posisi setir mobil di sebelah kanan, menyalip dari kiri memiliki potensi bahaya yang lebih besar. Pengendara yang hendak menyalip, harus paham sudut blind spot kendaraan yang hendak disalip. Biasakan mendahului, dengan mempertimbangkan faktor blind spot, dan itu hanya bisa didapat dengan jarak yang aman. Dengan mempertimbangkan sudut blind spot, pengemudi biasanya lebih sadar bila didahului dari sisi kanan dibanding kiri. Menyalip dari sisi kiri akan membuat pengendara terlalu mepet dengan bahu jalan. Untuk diketahui, bahu jalan didesain tidak untuk menjadi tempat melaju dengan kecepatan tinggi, apalagi untuk menyalip. Selain itu, di sebelah kiri jalan banyak objek-objek yang statis seperti kendaraan yang melambat atau berhenti, seperti angkutan umum, yang menurunkan, atau menaikkan penumpang. Sehingga jika tetap menyalip dari kiri, objek-objek ini bisa membahayakan diri sendiri, bahkan orang lain. Tindakan menyalip dari sisi kiri, termasuk melanggar aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal 109 dinyatakan, menyalip harus menggunakan jalur, atau lajur sebelah kanan, kecuali pada kondisi tertentu. Kondisi tertentu yang dimaksud seperti, lajur kanan macet akibat kecelakaan, pohon tumbang, jalan berlubang, genangan air, kendaraan mogok, antrean mengubah arah, atau kendaraan yang hendak menyalip, bermaksud berbelok ke arah kiri. Kecelakaan merupakan kejadian yang sering terjadi di seluruh dunia. WHO Global Status Report on Road Safety menyebutkan bahwa setiap tahun ada lebih dari 1,25 juta korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dan 50 juta orang luka berat di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 90% terjadi di negara berkembang, seperti negara Indonesia. Menurut data Kepolisian Republik Indonesia, pada halaman web Kominfo, menyebutkan bahwa, di negara Indonesia sekitar 3 orang per jam, meninggal akibat kecelakaan, di jalan raya. Dari data ini, memberikan sebuah alarm, atau pengingat bagi kita semua, untuk selalu berhati-hati ketika berkendara di jalan raya. Penyebab kecelakaan lalu lintas ini, dikarenakan sangat beragam, menurut data dari Kominfo, bahwa sekitar 61% terjadi karena faktor manusia. Seperti saat pengendara memainkan handphone, dalam keadaan sedang berkendara, tidak memakai alat perlindungan, saat mengendarai kendaraan, seperti helm bagi pengguna motor, dan safety belt bagi pengendara mobil, lalu juga disebabkan oleh pejalan kaki yang menyeberang tidak pada waktu dan tempat yang tepat, serta masih banyak lagi. Bagaimana solusi untuk tetap aman saat berkendara? Sebagai pengguna jalan, tentunya kita bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Penting bagi pengendara untuk memiliki kemampuan safety reading, yaitu kecakapan dan keterampilan mengemudi, dan mengutamakan budaya keselamatan berkendara.
Contohnya, penting berkonsentrasi saat sedang berkendara, tidak sedang memainkan telepon, makan dan minum, serta tidak sedang mengobrol atau melakukan aktivitas yang membuat pikiran kita tidak konsentrasi. Selain itu juga, untuk selalu pastikan stamina dan kondisi tubuh dalam keadaan sehat, tidak dalam kondisi mengantuk atau tidak dalam keadaan lelah. Hal lainnya, dalam pengamanan diri di jalan raya ialah dengan menaati aturan lalu lintas dan menghormati pengguna jalan raya lain, terutama pejalan kaki, serta memberikan kesempatan bagi kendaraan yang mendapatkan prioritas, seperti ambulans, pemadam kebakaran, penanganan bencana, iring-iringan pengawalan khusus, dan sebagainya. Hindari kebiasaan menyalip, dan harus bersabar saat sedang berkendara, supaya dapat meminimalisir adanya kecelakaan lalu lintas. Terlebih lagi, kemacetan lalu lintas selalu ada di banyak kota besar di Indonesia, dengan tingkat kecelakaan juga cukup tinggi. Maka itu kita perlu fokus saat berkendara, memahami dan menaati rambu-rambu lalu lintas, memiliki kemampuan teknis berkendara, jaga jarak aman, peduli pada keselamatan pengguna jalan yang lain, selalu memakai alat perlindungan diri seperti helm, safety belt, dan membawa SIM dan STNK yang masih berlaku sebagai identitas saat berada di jalan raya. Risiko selalu mengintai saat berkendara, walaupun kita sudah berkendara dengan hati-hati, terkadang kecelakaan terjadi disebabkan oleh pengendara lain. Periksa kendaraan secara berkala. Layaknya tubuh manusia, kendaraan juga butuh pengecekan secara berkala. Lakukan pemeriksaan dan perawatan kendaraan ke bengkel terdekat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisinya, apakah layak jalan atau malah butuh dilakukan penggantian komponen agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan selama digunakan. Baca juga perawatan mobil berkala yang harus rutin sobat lakukan. Berkendara secara perlahan tapi pasti. Saat berkendara, selalu jagalah kecepatan secara stabil untuk menghindari tabrakan dengan mobil lain atau pejalan kaki. Namun, hindari juga melaju dengan kecepatan yang terlalu lambat sehingga menghambat pengendara lain. Dalam Permenhub nomor 111 tahun 2015 pasal 3 menyatakan batas kecepatan di jalan bebas hambatan dalam kondisi arus bebas paling rendah 60 km per jam dan paling tinggi 100 km per jam. Untuk jalan antar kota, batas paling tinggi adalah 80 km per jam. Sementara di kawasan perkotaan, batas kecepatan paling tinggi 50 km per jam, tetapi di kawasan permukiman, batas paling tinggi hanya 30 km per jam. Membawa barang seperlunya saja. Jika kendaraan sobat membawa beban secara berlebihan, maka akan mempengaruhi konsumsi BBM yang semakin boros. Oleh karena itu, hindari membawa barang secara berlebihan ketika berkendara, baik sobat menggunakan mobil ataupun sepeda motor. Bagi pengendara mobil yang menggunakan roof racks, hindari melajukan kendaraan dengan kecepatan yang tinggi agar kendaraan tetap stabil ketika melaju di jalan. Itulah beberapa hal yang bisa sobat terapkan ketika berkendara agar aman dan selamat sampai tujuan. Oke sobat semua, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Susilo Platha YouTube channel. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya, Susilo Platha YouTube channel. Jangan lupa klik subscribe.